Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saat ini kita akan datang menghadap kekudusan Allah kita. Siapkan hati dan segenap kehidupan kita bagi Dia. Mari kita saat teduh sejenak. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ketika Allah menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan sangat baik. Bahkan Ia telah merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita. Hidup kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, malam ini kami bersyukur karena Engkau masih mengumpulkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi
keadaan yang khawatir dan takut karena pandemi COVID-19, biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kami untuk dengan baik beribadah kepadamu. Kami juga sadar kami umat-Mu yang lemah dan banyak pelanggaran dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami umat-Mu yang berdosa ini. Bawalah kami Tuhan untuk kami dengan sukacita beribadah kepadamu, menyerahkan ibadah keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang dari awal sampai pada akhirnya di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi, mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk pelataran Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Tuhan sangat baik bagi kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan baik. Besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala,
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi seperti saat ini, ingatlah bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu, kota perlindungan, bahkan keselamatan bagi setiap kita. Cinta kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Marilah kita selalu bersyukur hanya kepada-Nya. Kita naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan bagi kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Banyak hal sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dia Bapa yang selalu tahu bahkan mengerti segala yang kita perlukan. Bersyukurlah atas kasih-Nya dalam hidup kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa.
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan-Nya. Mari kita puji nama-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari Minggu ini kami tetap bersyukur kepadamu. Kami masih bisa berkumpul, meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama di sebuah gedung gereja. Kami masih mensyukuri atas kebaikan Tuhan karena kami masih bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kami. Bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama saudara, bersama teman-teman datang kepadamu. Memuji Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, dan belajar firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dan penuh kekurangan ini untuk Engkau perlengkapi dan Tuhan siapkan menjadi penyampai firman-Mu dengan baik. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apakah ada damai sejahtera di tengah-tengah kondisi atau keadaan seperti saat ini? Rindu rasanya untuk bertemu saudara-saudara semua dalam ibadah hari Minggu secara bersama. Tetapi kita harus mematuhi peraturan pemerintah untuk tidak berkumpul bersama dulu. Saya berharap dan berdoa agar kita terus diberikan damainya di tengah banyak orang yang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran karena COVID-19. Terlebih di tengah situasi seperti ini, kita terus boleh belajar akan firman-Nya dan mendengar suaranya. Khotbah hari Minggu ini bertemakan mendengar suara Tuhan. Untuk itu, mari kita baca di dalam kitab Bilangan 10 ayat 1-10, melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita. Bilangan 10 ayat 1-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja yang ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang bos satu perusahaan terdengar dia sedang marah terhadap karyawannya yang bekerja sebagai resepsionis di kantornya. Dia berkata, "Bagaimana sih?
Masa saya telepon ke kantor ditanya dari mana? Memangnya dia tidak tahu dan nggak pernah dengar itu suara saya? Kedengarannya memang agak lucu. Masa karyawan sendiri tidak mengenali suara bosnya, pemilik perusahaan tempat ia bekerja, yang tiap hari mungkin bertemu, dan mungkin tiap hari dia juga mendengar suaranya. Dan tiap hari juga dia melewati meja resepsionis itu. Ada lagi seorang yang menelpon temannya. Begitu telepon diangkat dan mendengar jawaban, "Halo." Dia langsung nyerocos panjang lebar karena merasa yakin bahwa yang menjawab itu adalah temannya. Namun kemudian suara di seberang sana menjawab kembali, "Tunggu ya. Tunggu om, saya panggilkan dulu orangnya." Dan dengan malu ia segera menjawab, "Oh maaf, saya kira kamu teman saya." Saudara-saudara, semua dari mendengar, dan banyak orang tidak mau mendengar dengan baik. Contoh, lihatlah seorang anak bayi. Apa jadinya jika dia tidak pernah mendengar? Maka dia tidak akan pernah berbicara. Dan apabila dia juga mendengar sesuatu yang salah dan kotor, maka yang keluar juga adalah perkataan yang salah dan perkataan yang kotor. Di dalam perjanjian baru di Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes pasal 10 bahwa domba-dombanya mendengar suaranya, mengenal suaranya dan mengikutinya. Namun terhadap suara orang asing, domba-dombanya tidak mengenal suaranya dan pasti tidak akan mengikutinya. Juru selamat datang ke dunia untuk mencelikkan mereka yang buta agar dapat melihat, dan membukakan mereka yang tuli agar dapat mendengar. Saudara-saudara, betapa pentingnya mendengar, bukan? Hari ini kita sudah membaca Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak tempahan. Saudara tahu nafiri? Nafiri adalah sebuah alat tiup berbentuk seperti trompet, yang fungsinya untuk memberikan komando kepada umat. Jadi umat Tuhan harus belajar mendengar dengan baik. Karena ada perintah yang harus dikerjakan dalam setiap mendengar suara nafiri itu. Kapan mereka harus berkumpul dan kapan mereka untuk berangkat dari lokasi mereka berkemah saat itu. Ketika mereka harus berperang melawan bangsa Kanaan, nafiri juga memainkan peranannya. Imam akan meniup nafiri sebagai panggilan bagi umat agar mempersenjatai diri. Suara nafiri juga akan mengingatkan umat untuk meminta pertolongan Allah, agar ia melepaskan mereka dari tangan musuh. Begitu pula saat mempersembahkan korban untuk menandai hari raya dan hari pertama tiap bulan, nafiri harus ditiup untuk mengingatkan Israel akan keberadaan Tuhan di tengah mereka. Dengan kegunaan yang beragam, dan ada perbedaan bunyi yang membuat umat memahami makna tiupan nafiri saat itu. Semua itu membutuhkan mendengar yang baik. Umat Tuhan harus peka mendengar setiap tiupan suara nafiri itu. Nafiri dipakai Tuhan untuk memudahkan dan menyatukan gerak umatnya, baik dalam perjalanan di padang gurun dan dalam peperangan maupun di dalam kehidupan beribadah. Lengking suara nafiri akan menentukan gerak kehidupan umat dan bisa juga dianggap sebagai simbol dari perintah dan kehendak Tuhan. Untuk itu, umat perlu mendengar, merespon, dan bertindak setelah memahami maknanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah bedanya orang Israel dengan orang-orang yang lain? Seluruh Israel mengetahui ayat yang paling penting di dalam Alkitab adalah Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 dianggap adalah ayat emas di antara semua ayat. Orang Ibrani, orang Yahudi sampai hari ini mereka masih mengetahui apa yang disebut ayat Shema. Ayat emas yang paling penting di seluruh kitab suci yaitu ayat Shema. Shema berarti dengar. Dengar, Tuhan berkata, "Hai Israel, dengarlah. Israel, dengarlah." Lalu di belakangnya 2 kalimat, "Allahmu adalah Allah yang esa. Cintailah Dia dengan seluruh pikiranmu, dengan segenap tenagamu, sebulat hatimu, dan dengan seluruh sifatmu." Saudara-saudara, your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang esa. Kita harus mencintai Dia dengan seluruh jiwa, seluruh raga kepada Dia. Dan sesudah itu, mencintai orang lain seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat ini kenapa disebut ayat emas? Kenapa disebut ayat yang paling dasar di seluruh kitab suci Perjanjian Lama? Karena inilah yang menjadikan bangsa Ibrani berlainan dengan bangsa yang lain. Saudara-saudara, bangsa Ibrani adalah bangsa yang mendengar karena ada suara dari sorga dan firman dari Tuhan dan perintah dari tahta Tuhan untuk manusia. Dan yang dengar adalah orang yang diberikan hak. Ibrani, orang Yahudi, orang Israel. Dengarlah. Hear ye, Israel, your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Dengarlah kepada Dia. Alkitab adalah satu kitab yang penuh dengan perkataan-perkataan. Dan perkataan yang tidak ada habis-habisnya. Saudara-saudara, mengapa kitab suci tidak disenangi oleh banyak orang? Karena apa? Karena terlalu banyak perkataan. Terlalu sedikit hal yang lucu. Itu bukan satu entertainment. Ini juga bukan sesuatu ilusi manusia atau halusinasi dari manusia. Juga bukan satu imajinasi manusia. Ini adalah perintah dan perintah dari Tuhan Allah yang tersimpan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Atau perintah-perintah yang diberikan langsung untuk didengar dan direspon umatnya. Hear ye Israel. Dengarlah Israel. Orang Israel diperintahkan Tuhan menjadi bangsa yang mendengar dan mendengar. Bahkan sampai di Perjanjian Baru muncul satu kesimpulan. Iman datang dari pendengaran. Di Roma 10 ayat 17. Faith comes by hearing and hearing comes from the word of Jesus Christ. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran dari perkataan firman dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini prinsip. Berbahagialah jika hari ini saudara-saudara mengerti prinsip ini. Gereja didirikan dari hari pertama sampai sekarang juga tidak lolos dan tidak mengabaikan prinsip ini. Gereja adalah gereja di mana kita mementingkan mendengar dan mendengar. Mendengar apa, saudara? Bukan dengar cerita, bukan dengar pengalaman dari seseorang, bukan dengarkan mimpi-mimpi dari hamba-hamba Tuhan, bukan mendengarkan perasaan diri daripada manusia. Bukan mendengarkan teori-teori daripada orang berdosa. Melainkan mendengar firman, firman, dan firman. Saudara-saudara, siapakah yang betul-betul mendengarkan firman tidak menimbulkan iman? Tidak ada, bukan? Siapakah yang betul-betul memberitakan firman tidak diurapi? Tidak ada, bukan? Jikalau engkau sungguh-sungguh dari hatimu memberitakan firman supaya orang mendengar, maka yang memberitakan diurapi dan yang mendengar juga diurapi.
Jika engkau menjunjung tinggi firman, supaya firman yang boleh didengar oleh manusia dikabarkan dengan setia, maka firman Tuhan itu akan diurapi. Dan Tuhan akan mengurapi yang memberitakan. Tuhan juga mengurapi mereka yang sungguh-sungguh mau mendengar. Karena iman datang dari pendengaran. Semua firman Tuhan kalau didengar dengan baik, pasti hidupmu berubah. Pasti konsepmu berubah. Pasti wawasanmu berubah. Pasti sikap hidupmu juga berubah. Dan watakmu juga berubah. Dan pelayananmu juga berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sama seperti umat Israel yang senantiasa mendengar nafiri, merespon dan memaknai dalam tindakan. Demikian juga Allah berbicara kepada kita setiap hari, memanggil kita di tengah-tengah kegelisahan dan kerinduan jiwa kita. Dia juga memanggil kita di tengah duka cita ataupun di tengah sukacita kita. Namun yang terutama, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudara-saudara, meskipun hari-hari ini adalah waktu yang sulit, banyak toko, banyak warung, perusahaan-perusahaan yang merugi karena harus tutup sementara, pelanggan-pelanggan yang berkurang untuk datang membeli, bisnis travel terhenti dan berguguran, bisnis online juga terganggu. Yang kita tidak tahu kapan ini berakhir. Belum lagi ditambah ketakutan dan kekhawatiran pribadi yang kita alami karena dampak dari corona. Kita harus mengisolasi diri di rumah. Kita tidak bisa ibadah secara bersama di gedung gereja. Tapi yang harus kita ingat, itu semua tidak menghalangi suara Tuhan untuk terus berbicara kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hormati Tuhan jika kita ibadah. Baik ibadah hari Minggu, ibadah guru karyawan, termasuk ibadah di rumah seperti saat ini yang kita sedang lakukan. Ataupun pada saat cross, kita tidak boleh main-main. Atau kita tidak serius waktu ibadah. Apalagi ketika kita mendengar dan belajar firman-Nya. Kita dengan santainya sambil pegang HP, main gadget. Bahkan kita masih bisa online. Kita masih bisa chatting. Atau malah kita ngobrol dengan teman sebangku saat pemberitaan firman. Dan saat ibadah. Dengarkan sungguh-sungguh. Di dalam setiap ibadah. Karena Allah sedang berbicara melalui setiap hamba-hambanya. Untuk kita dengar dengan baik. Hormati Tuhan dan ambillah waktu yang terbaik untuk saat teduh pribadi. Berilah respon untuk setiap renungan yang saudara-saudara baca. Karena itu bukti kita mau mendengar dengan baik apa yang Tuhan sudah katakan. Ambillah waktu berdiam diri dan berdoalah kepadanya. Karena di dalam doamu Tuhan juga mau berbicara kepadamu untuk didengar dengan baik. Rajinlah membaca kitab suci dan Alkitab atau Alkitab dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang harus kita dengar dengan baik dan kita lakukan. Saudara-saudara, saya mengajak kita berdiam diri di hadapan Tuhan setelah kita mendengar firman-Nya hari ini. Sama seperti Tuhan berkata kepada Israel. Dengarlah Israel. Dengarlah Israel. Akulah Tuhan. Berdiam dirilah saudara.
di dalam berdiam dirimu. Apa yang sedang Tuhan ingin katakan di dalam kehidupan kita? Di tengah situasi seperti saat ini, apa yang sedang Tuhan ingin kita dengar dan lakukan? Ketika pintu gereja tertutup pada saat seharusnya kita beribadah bersama, apakah nafiri itu sedang tertiup? Dan kita mendengar, saudara. Apakah Tuhan sedang memperbaiki mezbah keluarga kita? Yang mungkin selama ini kita kehilangan seorang imam dalam keluarga untuk membangun mezbah dalam keluarga. Mungkin selama ini kita tidak pernah berkumpul bersama untuk membagikan firman, saling mendoakan dan menguatkan. Di dalam berdiam dirimu, apa yang sedang engkau dengarkan dari suara Tuhan? Apa yang sedang Tuhan ingin katakan dan untuk kita dengar dengan baik dan lakukan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti saat ini, ketika kita melihat korban corona makin bertambah, ketika masker susah dicari, ketika alat pencuci tangan antiseptik sudah susah didapat, ketika para tenaga medis berguguran karena kurangnya APD atau alat perlindungan diri. Tentunya Tuhan tidak meminta kita berdiam diri dan sembunyi di rumah saja. Ayo saudara, Tuhan mengajarmu dan mengajarku untuk peduli dengan sesama dan mengasihi mereka. Dengar tiupan nafiri itu dan lakukan perintahnya. Apa yang sedang Tuhan ingin katakan dan untuk kita dengar dengan baik dan lakukan di dalam kehidupan kita di tengah situasi seperti saat ini. Ketika kita melihat dengan mudahnya orang berduit membeli dan menimbun bahan makanan sebanyak-banyaknya, sedangkan ada orang atau keluarga begitu sulit untuk membeli beras yang walaupun hanya 1 kilo. Bukankah Tuhan berkata, kasihanilah sesama, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dengarlah tiupan nafiri itu, saudara. Bangkitlah, dengarlah dan kerjakanlah. Lakukanlah apa yang dia katakan. Apa yang sedang Tuhan ingin katakan dan untuk kita dengar dengan baik dan lakukan di dalam kehidupan kita di tengah situasi seperti saat ini. Inilah waktunya untuk kita berdoa bagi sesama, bagi bangsamu, bagi keluargamu, dan bagi dunia ini. Inilah waktunya kita melipat tangan dan menekuk lutut kita untuk banyak-banyak berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiupan nafiri itu terdengar dalam situasi dan keadaan apapun, bahkan keadaan seperti saat ini. Dengarlah dengan baik suara Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman-Nya juga dengan baik. Amin. Selamat hari Minggu dan mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami karena kami seringkali sibuk oleh gerak hidup kami selama ini. Membuat kami sering merasa sulit untuk mendengar suara Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa mengkhususkan diri untuk peka terhadap suara Tuhan, hidup kami
tidak bermakna. Tolonglah kami untuk bangkit, untuk kami kembali setia mendengar suara-Mu. Baik ketika mendengar firman-Mu melalui setiap pemberitaan hamba-hamba-Mu, ataupun dalam pembacaan firman-Mu secara pribadi. Ajarilah kami untuk peka mendengar suara-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar di hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau mengikuti ibadah di keluargamu masing-masing, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan menyertai dan memberkati kita.